Di sebuah perumahan, ada sebuah keluarga yang terdiri dari Pak Randy, Bu Nana, dan anak tunggalnya yang bernama Rena. Orang tua dari Rena sangat sayang kepadanya, sehingga semua aktivitas Rena harus terkontrol. Karena ia anak tunggal, orang tua dari Rena pun takut Rena akan salah pergaulan. Pada suatu hari, ia merasa iri terhadap teman-temannya yang bisa keluar tanpa kekangan dari orang tua. Lalu ia berpikir untuk membuat rencana agar bisa keluar pergi bersama temannya yang bernama Dinda. Halo, Din, kamu di mana? Iya, halo Ren. Gue di rumah nih, udah mau keluar, emang kenapa? Kebetulan aku ada rencana mau keluar, tapi gimana ya? Aku takut keluar. Takut kenapa sih Ren? Kamu tahu kan Din, orang tuaku kayak gimana? Kalau aku keluar pasti nggak dikasih. Apalagi kalau nggak ada temannya. Oh, masalah orang tua lo. Gak usah pusing Ren, gue bisa bantuin lo. Apalagi masalah ngejemput lo, masalah gampang. Tapi alasan ke orang tua lo apa ya? Bagaimana kalau kamu bilang ke orang tuaku? Kalau aku nemanin kamu ke pesta ulang tahun keponakan kamu. Ah, betul juga lo Ren. Oke, gue siap-siap dulu ya. Oke, gue langsung ke rumah lo. Setelah mereka sepakat dari rencana tersebut, Dinda pun langsung pergi ke rumah Rena untuk berpamitan kepada kedua orang tua Rena. Tibanya di rumah Rena, Dinda pun langsung disambut oleh kedua orang tua Rena yang sedang duduk dan berbincang-bincang di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dinda. Duduk nak. Duduk. Kau udah rapi aja Din, mau kemana? Iya nih Tan, Dinda mau ajak Rena pergi ke acara keponakan Dinda. Boleh nggak Om? Iya boleh, tapi jam 9 sudah di rumah ya nak? Iya Om. Setelah selesai bersiap-siap, Rena pun bergegas keluar untuk menunggu Dinda. Dan ternyata Dinda pun sudah sampai di depan rumahnya dan tengah berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Udah nyampe aja kamu Din. Iya dong, gue kan orangnya gercep gitu. Iya nak, Dinda dari tadi udah sampai dan dia udah pamitan sama bapak dan ibu. Tapi ingat ya, jam 9 kamu harus ada di rumah ya. Dan satu lagi, HP-nya jangan dimatikan. Baik Pak. Setelah itu mereka pun bergegas pergi keluar untuk berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Di sela perbincangan, Dinda pun mengajak Rena pergi ke klub malam karena mereka masih bingung tujuan keluar mereka kemana. Tetapi Rena masih takut dan ragu karena Rena belum pernah pergi ke klub malam. Dinda terus meyakinkan Rena agar tetap yakin pergi ke klub tersebut. Dan sesampainya di klub, sesampainya di dalam klub, mereka berdua pun disambut oleh teman-teman Dinda. Salah satunya yang bernama Iqbal,
orang yang sudah mengidap HIV/AIDS akibat sering melakukan hubungan seks dengan salah satu perempuan yang sudah mengidap HIV/AIDS di klub tersebut. Parahnya lagi, Dinda dan Rena belum mengetahui bahwa Iqbal sebagai Oda. Ayo Ren, masuk. Iya, tapi Udah gak usah tapi-tapian, tenang aja, ada gue. Hai Bang. Hai, sebelah itu siapa? Kesan kita pernah lihat. Ya nih, dia kan anak rumahan. Lo mau nggak kenalan? Maulah, kenalin gue, Bang. iya, aku Rena. Setelah mereka berkenalan, mereka pun yang ada di klub menikmati suasana klub. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Rena pun kaget, dan setelah itu, telepon Rena pun berbunyi. Karena bapak Rena sudah menelpon Rena untuk pulang. Dan Rena pun memanggil Dinda untuk segera bergegas pulang. Dinda, Din, ayo pulang nih. Bapak aku udah nelpon terus, lagian udah jam 8:30 juga. Miss gue belum mau balik nih. Ada apa nih? Ini loh Bang, gue belum mau balik, tapi dia udah ngajak balik. Udah, santuy aja, bareng gue aja. Yang penting lo Bang mau sama gue. Ya udah ayo, yang penting sebelum jam 9 udah nyampe di rumah. Oke. Setelah sampainya di rumah Rena, Iqbal pun berpamitan kepada Rena untuk kembali ke klub. Dan Rena pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah karena kedua orang tua Rena sudah menunggu Rena pulang. Assalamualaikum, Pak, Bu, Rena udah pulang. Waalaikumsalam, kamu sudah pulang, Nak? Alhamdulillah, Nak, kamu udah sampai. Dari tadi Ibu mikirin kamu loh. Maafin Rena ya, Bu, pulang lama. Ya udah ya, Bu, Rena masuk ke kamar dulu. Ya udah, kamu istirahat, Nak. Lain kali pulang sebelum jam 9, jangan nanti jam 9 baru kamu pulang. Baik, Pak. Keesokan harinya, Rena pun ingin keluar lagi akibat ketagihan. Karena ia sebelumnya dikekang oleh kedua orang tuanya untuk tidak keluar malam. Sekalinya Rena boleh keluar malam, ia mulai berani berbohong kepada orang tuanya untuk keluar lagi bertemu dengan Iqbal, orang yang mulai dia sukai dari pertama Iqbal mengantarkan Rena pulang. Dan akhirnya Rena meminta tolong ke Dinda agar bisa membantu dia untuk berpamitan lagi ke orang tuanya. Setelah Dinda membantu Rena untuk berpamitan, mereka berdua pun bergegas untuk keluar dan Rena pun bertemu dengan Iqbal. Dan Iqbal mengajak Rena untuk ke kosan Iqbal terlebih dahulu. Mereka pun pergi berdua ke sebuah kos-kosan karena Rena juga sudah mempunyai rasa terhadap Iqbal. Maka Rena mengiyakan apa yang dikatakan oleh Iqbal. Dan sesampainya di kos-kosan Iqbal, mereka pun berbincang-bincang terlebih dahulu. Lo mau minum nggak? Boleh. Bentar. Nih, makasih ya. Iya. Dan setelah beberapa jam kemudian, mereka larut dalam perbincangan tersebut, sampai mereka tidak sadar telah melakukan hubungan intim. Sampai akhirnya, telepon Rena pun berbunyi bahwa ibu dari Rena menelpon. Halo Nak, kau udah jam segini kamu belum balik? Kamu di mana? Ini
ini udah mau balik. Setelah Ibu Nana menelepon Rena, Rena segera meminta Iqbal mengantarkan Rena untuk pulang. Dan setelah mereka menjalin hubungan beberapa bulan dan melakukan hubungan intim, maka Rena pun hamil tanpa diketahui oleh dirinya sendiri. Suatu hari, Rena mengalami mual-mual, lemas, juga pucat. Ibu Nana yang melihat hal itu khawatir kepada Rena dan mempunyai inisiatif untuk memeriksakan Rena ke puskesmas terdekat. Permisi Bu Bidan. Ya, silakan duduk. Iya Bu. Baiklah, perkenalkan saya Bidan Dian. Di sini saya bertugas dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, pekerjaan Ibu apa, dan keluhan Ibu datang kemari apa? Begini Bu, nama saya Ibu Nana. Di sini saya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tujuan saya datang ke sini untuk memeriksakan keadaan anak saya karena akhir-akhir ini dia merasa mual-mual, lemas dan pucat. Oh iya, mari saya periksa dulu. Mari. Baiklah Dek, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada bersedia? Iya Ses. Baik. Permisi Dek. Setelah melakukan pemeriksaan, beberapa menit kemudian Bidan Dian langsung menemui dan memberitahukan hasil dari pemeriksaan tersebut kepada Ibu Nana. Baiklah Bu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, saya dapat simpulkan bahwa anak Ibu ini sedang hamil 3 bulan. Dan mohon maaf sebelumnya Bu, anak Ibu juga ini sedang mengidap penyakit HIV/AIDS. Astagfirullah, apa benar ini Bu Bidan? Iya Bu. Setahu saya anak saya tidak sampai di situ pergaulannya Bu Bidan. Mohon maaf Bu, dari hasil uji lab dan pemeriksaan tadi bahwa memang benar anak Ibu ini sedang hamil dan mengidap penyakit HIV/AIDS. Dan dari tanda-tandanya juga sudah bisa diketahui Bu. Apakah benar ini Rena? Iya Bu, maafkan Rena Bu, Rena tidak tahu akan seperti ini. Berarti selama ini kamu bohongin bapak dan ibu. Bagaimana kalau bapak kamu tahu? Iya Bu, maafkan Rena, Rena tidak tahu bakalan seperti ini. Bu, mohon maaf, untuk masalah ini bisa diselesaikan di rumah dengan cara yang baik-baik. Dan untuk solusinya, anak Ibu ini bisa meminum obat ARV atau obat antiretroviral untuk menekan angka penyebaran virus. Jadi, kemungkinan besar janin yang dikandung oleh anak Ibu ini insya Allah aman dan tidak akan tertular virus HIV ini, asalkan anak Ibu rajin mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran. Dan terima kasih atas solusinya. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga atas kunjungan Ibu. Iya Bu, kalau begitu saya dan anak saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.